perjalanan itu sendiri saya nggak pernah menyangka akan nyampe ke sini. Dari dulu selalu punya hal diri saya yang saya nggak ngerti, selalu ada yang membuat saya tergerak. Hal yang membuat saya tergerak ini, saya terima panggilan-panggilan itu. Saya dengerin gitu loh, si Meta ini ngomong apa di hatinya dia sendiri. Panggilan-panggilan inilah yang mungkin akhirnya membawa saya kemana saya hari ini. Dengan segala keterbatasan dan segala kemampuan dan segala dukungan yang diberikan dari lingkungan saya, dari keluarga dan semua teman itu membuat saya juga ada di sini hari ini. Nama saya Meta, saya adalah seorang seniman dan warga lokal di Glodok. Saya memutuskan untuk membuka Met Glodok karena sudah waktunya. And I just know it, saya tahu deep down sudah waktunya. Semua orang itu berbeda, tapi ada satu hal sebenarnya yang selalu sama semua orang. Mereka ke Glodok itu bukan mencari apa yang di Glodok, sebenarnya mereka mencari diri mereka sendiri. Glodok itu masih hidup karena masih ada orang yang datang dan bisa memberikan apa yang mereka cari, karena semua orang mencarinya kan berbeda-beda. Gue kan selama ini jalan sama orang-orang ya, tapi gue kok ngerasa kayaknya gue bisa membuat mereka merasakan sesuatu, mungkin gak sedirect seperti musik atau makanan, tapi tour, itu yang menurut gue bisa gue lakukan. Jadi dibuatlah tour ini. Nah, tour ini membantu sekali untuk menjembatani cerita-cerita yang kebetulan kita alami dan kita sajikan, kita narasikan. Dan saya selalu berusaha menambahkan memori-memori yang menghidupkan cerita-cerita ini. Nama aku Lalita Setiandi dan aku adalah F&B partner untuk Met Glodok. Papa aku adalah seseorang yang punya sense of wonder yang sangat besar, orangnya sangat passionate dengan apapun yang dia lakuin. Papa aku sangat menginspire aku untuk menjadi seseorang yang kreatif, untuk mulai dari awal dengan apa yang aku punya. Aku itu kan lahir dan gede di Toko Tian Leong. Biasanya kan mama papa kan kerja di kantor. Jadi aku diurusin sama popo aku, sama kuku, suka minta aku kayak potongin pete lah atau bulet-buletin nastar, dan aku tuh masih inget banget pas masih kecil aku mainin cacing-cacing di pete, terus juga ngeliatin bolu ngembang dalam oven. That's one of the fondest memories of popo sama kuku waktu aku masih kecil. Di Lead Bakehouse, I've seen dedikasi mereka untuk membuat makanan yang tidak hanya sekedar enak, tapi bermakna dan juga menyentuh hati. Itu mengena banget rasanya. Karena tanpa dedikasi ini, itu nggak akan ada Lead Bakehouse. Dan nggak ada Lead Bakehouse juga nggak akan ada sandwich di Met juga. Jadi itu sangat amat berkesinambungan sekali. Jadi inspirasi sandwich yang kita serve di Met Glodok itu adalah ketika kita pergi ke Paris ke satu pastry shop namanya Ritz Paris, dan kita ngeliat pastry yang panjang ini. Dan Meta demen banget sama shape dan flavor dari pastry tersebut. Meta minta satu flavor yang resembles Glodok, tapi ketika aku lihat-lihat flavor apa ya yang resembles Glodok, ternyata susah sekali. Suatu hari, aku keluar dari pintu Met Glodok, terus aku ngeliat ada gerobak piscok di depan. Nah, terus aku pikir, kenapa kita nggak bikin piscok aja? Tapi in a way, aku juga pengen bikin sesuatu yang resembles Met as a brand. Jadi aku nggak mau cuman kayak asal bikin barang and call it piscok. So we
take a look at Meta's archive, dan kita itu inspired by one of Meta's artwork yang series brushwork. Jadi di brushworknya sendiri itu kan warnanya itu sangat kontras antara black and white. Jadi aku bikin puff pastry dengan black charcoal dan fillingnya sendiri disambel si peach chalk. Nama aku Grace dan aku adalah head baker di Lit Bake House. Jadi aku kenal Lalita pas di Sydney tahun 2020, sekitar bulan Juli akhir, aku di-hire untuk kerja bareng Lalita. Aku bukan orang Jakarta, aku anak rantau, dan semenjak aku datang ke Glodok pertama kali sampai sekarang aku selalu ngerasa aku di-welcome di sini. Kalau dulu aku selalu ngerasa, oh ini kayak cuma tempat liburan atau tempat buat mampir aja. Aku sekarang ngerasa kayak ini satu tempat yang dimana aku bisa relate, bisa ngerasa belong aja gitu. Kita melakukan sesuatu yang progresif, pushing the boundaries. Mereka melihat ini, mereka jadi ada semangat baru, and you see it on the faces of the people di sini. Encounter, nah ini di mana saya mengundang individu-individu untuk melakukan sebuah hal baru. Kita mengundang mereka untuk duduk dan bercerita dan juga melakukan sebuah kegiatan di sini, seperti semoga kedepannya kita ada workshop, seminars, or even podcast. Karena tanpa energi baru yang masuk ke sini, tanpa ada cerita baru yang direkam, semuanya udah akan hilang. Untuk shop, kita mengundang seniman-seniman untuk berkarya di medium-medium yang lebih digestible in terms of like collectibles. Jadi koleksi-koleksi ini yang kalau pelan-pelan orang mau mulai berkoleksi karya-karya dan ingin menyokong kegiatan kita di sini bisa melalui the shop. Nama aku Mudita, aku di sini sebagai project manager di Met Glodok. Kalau ditanya mungkin kenapa aku bisa ada di sini sekarang, mungkin jawaban terbesarnya adalah karena aku mencoba untuk show up untuk diriku sendiri, show up untuk kesempatan-kesempatan yang ditawarkan di depan aku, dan juga mungkin makin kesini makin berasa bahwa aku show up untuk culture aku sendiri. Mudit ini ketemu pertama kali waktu itu gue exhibition tahun lalu bulan September, dibantu foto-foto gitu kan, nggak pernah ketemu lagi, tapi gue lihat wah ini fotonya bagus juga, kayak really like dia punya gaya buat foto dokumentasinya. Fast forward Mei tahun ini ketemu lagi tuh di Lit, ngobrol-ngobrol, terus gue bilang gini, Mudit, gue sih bilangin sama lu ya, tapi kayaknya gue udah tahu nih, gue udah siap untuk memulai sesuatu. Waktu itu setelah satu rangkaian penuh kesempatan-kesempatan yang terlewatkan di depan aku, akhirnya aku decide untuk, you know what, whatever comes after this, I'm gonna say yes to it. Dan waktu itu kesempatan yang ditawarkan adalah untuk bergabung dengan Cimeta. Mudit mau nggak bantuin gue mau mulai nih untuk serius benar-benar menjalankan apa yang gue udah bilang ke lu di tahun lalu. Sebuah usaha untuk preserve the culture of Glodok. Fast forward from that May until now, I think gue juga masih belum proses ini, but we made a really good team. And that gue bisa yakin karena tim inti gue itu intinya cuman Paudin,
Mudit. Terus baru muncul tuh Joy dan si Dani. It's just so crazy how the dynamics work, and at the same time yang kayak gue rasa kita berdua tanpa sadar ngomongin itu adalah how we accept, gimana kita menerima seberapa belum sempurnanya progres kerjaan kita. Kalau ditanya soal momen-momen yang paling berkesan di Mad Glodok, mana kita lagi ngobrol, terus Cici bilang, ini I don't say this every day ini ya, tapi seeing you grow is one of my biggest achievement. Itu kayaknya jadi sesuatu yang ya mendorong aku untuk bisa jadi lebih lagi sih. Pengen membuktikan aja sebenarnya kalau dengan effort yang aku rasa baru segini aja, udah ada rasa atau kata-kata seperti itu, gimana dengan effort yang aku bisa berikan lebih dari ini. Di saat saya buat sebuah karya, saya selalu berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang akan saya sajikan kepada ibu saya atau kepada ayah saya. Saya rasa dengan sebuah approach ini ya, tanpa saya sadari, yang saya lakukan di sini, yang saya sajikan, itu adalah untuk tetangga saya, untuk keluarga saya sendiri. Intention kita itu adalah satu, untuk membahagiakan, memberikan mereka sebuah token of gratitude ya, itu sebuah rasa bersyukur. Ini yang kan gue bener-bener usahakan untuk cultivate, preserve, and also to share as thoughtful as I could, because it's not about the quantity, it's really is all about the meaning and the essence and the root of why we live and why we do what we do here.